Hadirin para undangan yang berbahagia, berikut mari kita ikuti bersama laporan Ketua Penyelenggara Ibu Nismitro. Kemudian sambutan Ketua Umum Mitra Seni Indonesia, Ibu Sari Ramdhani. Sambutan Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD. Dan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPA, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat sehat yang diberikan bagi kita semua. Sehingga hari ini Mitra Seni Indonesia dapat memperingati Hari Ibu bersama seluruh anggota meskipun secara virtual di masa pandemi COVID-19. Saya, Nismitro, sebagai Ketua Panitia merasa bangga mendapat kesempatan menyelenggarakan peringatan Hari Ibu yang bersejarah ini dengan tema Peran Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa. Peringatan ini dapat terselenggara berkat kerjasama yang sangat baik dari seluruh anggota Mitra Seni Indonesia yang tidak mengenal lelah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para mitra kerja, terutama Bapak Godwilf Soemagil, Bapak Yos Raharjo. Adapun acara yang akan kami sajikan adalah sebagai berikut. Pembukaan, penampilan grup pelatihan paduan suara melati dan kulintang Uni MSI, yang mana di masa sulit pandemi ini berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan. Ruang inspirasi, dialog inspiratif dengan dua ibu sosok wanita Indonesia yang tangguh dalam karir. Hiburan sebuah pergelaran dengan judul Perempuan dalam Cerita karya Poppy Hayono Isman, Maya Jamhari Sirat diperankan oleh 72 orang termasuk para pembina, ketua umum, para pengurus inti, serta anggota-anggota Mitra Seni Indonesia yang sesuai dengan visi MSI giat menampilkan keahlian masing-masing dalam bernyanyi, berpuisi, menari, dan sebagai tim kerja produksi, tim kerja panggung, dan tim kerja kostum. Terselenggaranya acara ini tidak luput dari dukungan para donatur dan sponsor, antara lain Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Laboratorium Kurnia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para sponsor dan donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu atas partisipasinya pada acara Hari Ibu ini. Sekian laporan kami. Selamat menikmati rangkaian peringatan Hari Ibu Mitra Seni Indonesia 2021. Semoga memberikan manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa masa pandemi di tahun kedua ini kita semua diberi perlindungan kesehatan lahir batin sehingga tetap dapat beraktivitas dan berkarya.
dan merupakan sebuah karunia bagi kita semua bahwa Mitra Seni Indonesia dapat tetap mengupayakan dan melaksanakan kegiatannya dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember 2021. Peringatan Hari Ibu yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini, tanggal 22 Desember 2021, mengusung tema Peran Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa. Tema ini dirasakan sangat sesuai dengan upaya dan pentingnya peran perempuan dalam menghadapi segala tantangan menyangkut perjuangan yang telah terbangun sejak Kongres Perempuan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 dengan peran aktifnya perempuan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, dan hingga kini di mana peran perempuan Indonesia tidak hanya berjuang untuk diri sendiri dan keluarga, namun dapat mewakili negara tercinta ini memperjuangkan kemerdekaan dalam hal kesetaraan pendidikan, ekonomi, bahkan politik hingga pada tingkat internasional. Mitra Seni Indonesia sebagai sebuah perkumpulan sosial, nirlaba, dan non-politik yang beranggotakan lebih dari 870 orang, yang hampir 97% anggotanya adalah perempuan dengan latar belakang berbagai pendidikan, bersatu untuk lestari dan kembangkan khususnya melalui kesenian Indonesia. Kegiatan peringatan Hari Ibu kali ini, kami menghadirkan beberapa tokoh perempuan Indonesia untuk dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda Indonesia pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan pada masa ke masa. Melalui sebuah tayangan pagelaran lagu dan tari hasil kreasi anggota MSI dan diperankan oleh seluruhnya anggota MSI dari usia yang tersenior yaitu 85 tahun hingga yang termuda yaitu 23 tahun adalah salah satu bukti nyata bahwa peran MSI dapat membawa generasi muda untuk dapat membantu melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya agar manusia Indonesia dapat tumbuh sehat melalui kesenian. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan kata sambutan kepada kegiatan kami. Melalui kementerian ini khususnya bahwa perempuan dan anak telah diakui merupakan hal yang terpenting bagi pembangunan manusia Indonesia. Kepada Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, Ketua Umum KOANI, sebuah organisasi wanita Indonesia yang terus memperjuangkan peran wanita Indonesia sepanjang zaman. Kami haturkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bersama-sama dengan Mitra Seni Indonesia berkegiatan bersama. Terima kasih kepada Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam perannya untuk negara tercinta kita ini berjuang di kancah internasional dan merupakan sebuah bentuk perjuangan masa kini yang telah menyediakan waktunya yang terbatas berbagi untuk menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kaum muda perempuan Indonesia. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu Mia Sutanto sebagai pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang juga telah memberikan pandangannya tentang pentingnya seorang ibu dalam memberikan ASI untuk pembentukan anak agar sehat jasmani rohani dengan rasa kasih sayang dapat terbentuk sejak usia dini. Tak lupa kami haturkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ibu, Ibu Nis Sumitro, beserta seluruh anggota MSI
dalam perannya mempersiapkan acara peringatan Hari Ibu MSI 2021 dan tentunya kepada seluruh pihak internal maupun eksternal yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat generasi penerus pada umumnya dan anggota MSI pada khususnya untuk terus berkarya dalam kondisi apapun. Semoga perjuangan kita semua untuk dapat melalui era pandemi ini tetap mampu mempertahankan dan menghadirkan manusia generasi muda yang tangguh, sehat, dan berbudaya sesuai khasanah bangsa Indonesia tercinta. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Yang kita hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kita hormati juga dan yang saya banggakan, Ketua Umum Mitra Seni Indonesia, Ibu Sari Ramdhani beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam ibu bangsa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Mitra Seni Indonesia atas undangannya yang diadakan pada hari ini, yaitu tepat pada Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021. Saya sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia merupakan kewajiban untuk membagikan sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang berperan penting di dalam kemerdekaan yang tidak boleh kita lupakan. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI yang merupakan federasi organisasi perempuan yang terbesar dan tertua di Indonesia, yang lahir jauh sebelum kemerdekaan dan diilhami oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 22 Desember 1928, di mana pada Kongres ketiga 1938, Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan ini diusulkan menjadi Hari Ibu, yang akhirnya pada tanggal 16 Desember 1959 dikeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia di mana dijadikan Hari Ibu, yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, saat ini KOWANI mempunyai 97 anggota organisasi di tingkat pusat, serta 87 juta anggota perempuan dari seluruh penjuru Nusantara yang berasal dari beragam latar belakang, baik itu pendidikan, budaya, agama, profesi, dan lainnya. Di dalam Kongres Perempuan Indonesia di tahun 1935 ditetapkan bahwa peran perempuan Indonesia adalah sebagai ibu bangsa yang berkewajiban untuk mendidik generasi penerus yang lebih sadar akan kebangsaannya. Sangat tepat tema dari acara peringatan yang diadakan oleh Mitra Seni Indonesia, yaitu peran perempuan dari masa ke masa. Karena tentunya dalam setiap peringatan Hari Ibu, kita harus berupaya untuk mengenang dan juga meneruskan perjuangan para founding mother kita. Semua anggota Mitra Seni Indonesia merupakan ibu bangsa, yang saya sudah bertemu dengan ibu-ibu senior Mitra Seni Indonesia
atas peran sertanya dalam penampilan paduan suara yang luar biasa di dalam acara International Conference di Yogyakarta pada tahun 2018 yang lalu. Ibu-ibu bangsa yang saya hormati, tidak hanya mengenang maupun meneruskan perjuangan, tetapi kita juga menunjukkan penghargaan kita untuk apa yang dilakukan mereka melalui kesenian. Contohnya, sudah terlihat dari sejarah di mana perempuan Indonesia yang dahulu berjuang dengan mengenakan baju kebaya. Di dalam perjalanan waktu yang panjang sampai saat ini, perempuan Indonesia masih menyukai menggunakan kain kebaya dan sudah dimodifikasikan menjadi pakaian nasional maupun pakaian Nusantara. Seni dan budaya terdiri keragaman unsur baik itu dari agama, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, hingga karya seni yang menjadi satu pola kehidupan yang menyeluruh. Kowani mengapresiasi dan memuji visi misi Mitra Seni Indonesia untuk menjadi bagian yang kreatif, berkesenian, dan berbudaya, serta mendukung misinya dalam melestarikan seni dan budaya Indonesia. Saya rasa semangat yang dimiliki Mitra Seni Indonesia merupakan hal yang perlu kita jadikan role model, dan kami bangga terhadap Mitra Seni Indonesia. Kowani menyambut baik dalam hal ini, sekaligus ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia, untuk jangan melupakan seni budaya Indonesia. Karena seni budaya Indonesia sangatlah kaya dan beragam, sehingga kita berbicara tentang nilai seni dan budaya, kita dapat mengatakan bahwa seni dan unsur budaya memiliki dampak yang lebih luas dan lebih terukur terhadap ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, masyarakat, dan pendidikan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa seni dan budaya dapat dijadikan sebagai sumber daya nasional. Pada akhirnya, pada peringatan Hari Ibu, selamat Hari Ibu, marilah kita jadikan sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan perempuan Indonesia. Jadilah seni dan budaya sebagai bagian dari pendidikan dan warisan kita kepada generasi penerus, sehingga mereka belajar secara adoptif dan adaptif dalam setiap masa. Saya berharap Mitra Indonesia melalui pimpinan Ibu Sari Ramdhani beserta jajarannya dapat terus berkonsolidasi, memantapkan tekad dan semangat dalam rangka meningkatkan potensi perempuan Indonesia dalam seni dan budaya. Semoga kita terus dapat berkolaborasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan serta rahmat kepada kita semua dalam mengemban peran ibu bangsa sebagai pendidik generasi penerus menuju Indonesia maju. Sekali lagi, selamat Hari Ibu yang ke-93. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sadu sadu sadu. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam ibu bangsa, selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua.
Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Sari Ramdhani, Ketua Umum Mitra Seni Indonesia, demikian juga Bapak Ibu para undangan yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan peringatan Hari Ibu pada hari ini. Apresiasi saya sampaikan Mitra Seni Indonesia atas berbagai upaya nyata yang sudah dilakukan untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia, khususnya dalam menguatkan karakter dan jati diri para perempuan Indonesia melalui pelestarian seni dan budaya. Hadirin yang saya banggakan, setiap tanggal 22 Desember kita merayakan Hari Ibu untuk mengenang perjuangan perempuan dalam menuntut persamaan derajat dan pemenuhan hak-haknya di Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Oleh karenanya, peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah Mother's Day, melainkan momentum bagi kita semua untuk merefleksikan semangat perjuangan para perempuan di masa lalu yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting di Indonesia. Setelah hampir seabad berlalu, ruang dan kesempatan perempuan untuk ambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa dan negara kian terbuka. Negara membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk turut berperan dalam pembangunan nasional. Partisipasi secara penuh dan setara dari perempuan dan laki-laki nyatanya memang amat penting dalam mencapai Indonesia maju. Namun sayang, medan perjuangan perempuan dalam hal ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan laki-laki. Gambaran situasi ini terangkum dalam berbagai indeks dan data, baik itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, maupun indeks pemberdayaan gender yang masih menunjukkan kesenjangan yang nyata. Ibu-ibu hadirin yang saya banggakan, meskipun berbagai tantangan, terpaan, dan cobaan datang silih berganti, perempuan Indonesia tetap tangguh berdiri menjadi penopang yang mampu menyelamatkan negara dari berbagai kesulitan. Daya lenting yang dimiliki perempuan menjadikannya sosok yang begitu tangguh dalam mengantar negara untuk keluar dari berbagai situasi krisis. Hal ini bukannya tanpa dasar. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 silam, UMKM yang dimiliki perempuanlah yang turut menjaga perekonomian Indonesia agar tetap stabil dan bertahan. Hal yang sama juga terjadi hari ini, lagi-lagi perempuan dan UMKM yang dimiliki dan dikelolanya menjadi harapan kita bersama untuk lepas dari krisis akibat pandemi COVID-19 yang telah dan masih kita hadapi selama hampir 2 tahun ini. Tidak hanya sebagai penyelamat ekonomi bangsa, ibu-ibu yang saya banggakan, perempuan juga merupakan kekuatan dalam berbagai bidang lainnya. Lewat para pemimpin perempuan, kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif hadir. Mayoritas tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan kita di masa pandemi ini juga merupakan perempuan. Adapun berbagai profesi yang perempuan emban, baik sebagai perempuan karir, politisi, aktivis, public figure, seniman, hingga ibu rumah tangga, kerap membawa manfaat dan inspirasi bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kenyataannya potensi yang dimiliki perempuan membuatnya lebih dari sekedar kekuatan bangsa untuk bertahan saja, namun juga untuk mengantar seluruh tumpah darah Indonesia agar lebih maju, demikian juga lebih sejahtera.
hampir semua perempuan-perempuan berdaya yang saya temui di berbagai kunjungan kerja tidak hanya berjuang untuk dirinya saja dan tidak hanya maju sendiri saja, melainkan untuk berbagai ruang di sekitarnya, baik itu untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, juga untuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, mari bersama-sama bersinergi dan bergandengan tangan untuk menjadi dan mencetak lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang cerdas, kuat, dan mandiri. Karena ketika seorang perempuan berdaya, keluarga dan lingkungannya juga akan turut berkembang membawa kesejahteraan bagi semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Ibu yang ke-93 para perempuan-perempuan kebanggaan Indonesia. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita masuk pada ruang inspirasi, mendengarkan kiat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi SIP, LLM, sebagai perempuan di dunia internasional sesuai dengan kerja dan tanggung jawabnya. Serta akan mendengarkan pula dialog antara Ibu Endang Gatot Sawarno dengan pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI, Ibu Mia Sutanto, SH, LLM. Yang saya hormati anggota Organisasi Mitra Seni Indonesia. Mohon maaf saya tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam acara peringatan Hari Ibu oleh Organisasi Mitra Seni Indonesia. Saat ini saya masih berada di Islamabad, Pakistan dalam rangka menghadiri pertemuan emergensi para Menteri Luar Negeri OKI yang membahas mengenai masalah situasi kemanusiaan di Afghanistan. Dan setiba dari Pakistan, saya tentunya harus menjalani karantina. Ibu bapak yang saya hormati, kita tahu semua bahwa situasi kemanusiaan Afghanistan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, para Menteri Luar Negeri OKI sepakat untuk mengumpulkan dukungan serta resources guna membantu rakyat Afghanistan. Dalam segala situasi, salah satu perhatian saya adalah mengenai perempuan dan anak-anak. Isu perempuan ini terus saya bawa dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perempuan harus diberdayakan karena kita tahu potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sejarah juga menunjukkan bahwa perempuan selalu dapat menjadi bagian dari solusi. Kita kaum perempuan dengan profesi dan latar belakang masing-masing harus bahu-membahu, bekerja sama, dan selalu berada di garis depan dalam memberdayakan perempuan dan membela hak-hak perempuan. Saya yakin anggota Organisasi Mitra Seni Indonesia siap untuk bekerja sama memajukan peran perempuan. Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya, Indonesia maju. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi para pemirsa. Pada kesempatan ini, acara Hari Ibu Mitra Seni Indonesia, melalui ruang inspirasi, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mia Sutanto, mengulas seberapa besar peranan dan manfaatnya perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, sebaiknya kita melihat beberapa tayangan slide mengenai kegiatan dan penghargaan yang telah diterima oleh Mia Sutanto. Wah, banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh Mia Sutanto dan penghargaan-penghargaannya juga sangat banyak. Siapakah Mia Sutanto? Mari kita perkenalkan.
Mia Sutanto adalah seorang ibu yang mempunyai banyak pengalaman yang tentunya berguna untuk kita ketahui bersama. Selamat pagi, Mia, apa kabar? Kabar baik, Bu Endang. Oke, melihat slide tentang kegiatan dan penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Mia, kami ingin menanyakan pada Mia sekelebat perjalanan hidup Mia sehingga timbul inspirasi untuk membentuk AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yang mempunyai banyak kegiatan-kegiatan di dunia kesehatan anak-anak di forum nasional maupun internasional. Silahkan, Mia. Terima kasih Bu Endang atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara mengenai pengalaman hidup, mungkin saya mulai dari saat saya menikah, Bu Endang. Jadi saya menikah termasuk di usia muda, yaitu waktu itu usia saya 23 tahun. Dan saat itu seperti ibu-ibu tadi sudah lihat di slide, latar belakang pendidikan saya sebenarnya bukan kesehatan, tetapi hukum. Dan pada saat itu saya lagi getol-getolnya sekali berkarir di bidang hukum, di law firm. Jadi benar-benar seorang wanita karir lah ya, jadi benar-benar mengejar karir sama seperti wanita muda seusia awal 20-an, saya senang kerja, saya senang hang out dengan teman-teman, saya senang fashion, saya senang dansa dan sebagainya. Namun pada saat saya menikah, kayaknya itu adalah sesuatu hal yang sifatnya panggilan hati. Karena apa? Tidak lama setelah saya menikah itu ada kerinduan di dalam hati saya untuk memiliki seorang momongan, Bu Endang. Dan itu saya rasa adalah hal yang sifatnya kodrati ya bagi seorang perempuan. Ya, bahwa memang kita secara nature itu adalah harus melalui fase haid, hamil, kemudian melahirkan, dan setelah itu menyusui. Jadi setahun kira-kira setelah saya menikah, saya pingin sekali wah kayaknya sudah karir sudah lumayan bagus, sudah waktunya saya punya keluarga, punya anak gitu. Namun disinilah letak keagungan Tuhan ya, di mana saya diminta untuk bersabar. Jadi setelah saya tunggu dan saya tunggu lagi bersama suami, setelah kami berupaya ke sana kemari secara medis maupun alternatif untuk memiliki momongan, tetap belum diberikan. Nah setelah itu saya dan suami berpikir sudahlah kita coba, kita santai, kita ambil S2 ke luar negeri. Jadi sama-sama ke luar negeri ambil S2. Pas balik lagi ke sini ke Indonesia, alhamdulillah diberikan apa yang selama ini kita doakan kepada Tuhan. Jadi memang harus selalu bersabar dan berikhtiar. Yes, bersabar karena dan berikhtiar. Tunggu saatnya Allah memberikan. Betul sekali Bu Endang. Jadi saat saya usia 30 tahun, saya melahirkan anak pertama. Nah, karena sudah lama sekali menanti momongan, setelah 7 tahun, ingin sekali saya benar-benar mengasuh ini anak dengan benar. Jadi saya izin pada suami supaya saya tidak kerja lagi, saya cuti kerja, saya benar-benar mau merawat ini anak. Dan salah satu cara merawat menurut saya yang paling bagus adalah dengan memberikan air susu ibu, ASI. Jadi waktu itu saya benar-benar berniat dan bertekad untuk memberikan ASI. Nah, di sini juga kembali lagi kita sebut adalah life lesson ya. Jadi pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi niat saja ternyata tidak cukup, Bu Endang. Dan niat itu harus dibarengi dengan ilmu yang benar, informasi yang tepat. Jadi supaya apa yang diniatkan itu bisa menjadi kenyataan dan bisa berhasil. Tuh. Yang tadinya saya ingin menyusui sampai ada target menyusui, ternyata hanya berhasil sampai 10 bulan menyusuinya. Oh begitu. Sepengetahuan saya memang yang paling bagus adalah pemberian ASI selama 2 tahun ya. Betul sekali Bu Endang. Jadi harusnya itu memang pertama ASI eksklusif.
Jadi yang disebut dengan ASI eksklusif itu adalah memberikan hanya ASI saja sejak bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah itu saya tidak berhasil dengan anak pertama, sudah campur formula. Kemudian seperti tadi Bu Endang sebutkan, memang sebaiknya menyusui itu diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih, betul. Dan itu juga tidak berhasil di anak pertama. Jadi saya merasa waktu itu, aduh benar-benar kok gagal ya, apa yang saya ingin lakukan, yang saya cita-citakan itu gagal. Namun kembali lagi, itu bukan suatu kegagalan, namun itu suatu pelajaran dari Allah buat saya. Karena nggak lama setelah itu, di saat anak saya usia hampir 2 tahun, pada suatu hari saya buka majalah, dan di majalah itu, majalah parenting, ada artikel tentang apakah itu seorang konselor menyusui. Pas saya baca, apa konselor menyusui? Dan setelah saya baca, oh ternyata ini yang saya butuhkan selama ini, selama kemarin saya nyusuin anak saya sehingga hanya sampai 10 bulan, saya perlu didampingi dan dibantu oleh seorang konselor menyusui. Apa itu konselor menyusui? Konselor Supaya menyusui. jelas untuk para pemirsa. Konselor menyusui itu adalah orang yang dilatih secara khusus sesuai dengan requirements atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh WHO dan UNICEF. Dan itu tersertifikasi, jadi mereka harus melalui suatu pelatihan dan mendapatkan sertifikasi sebagai konselor menyusui. Ada ya seperti itu ada ya? yang seperti itu. Dan akhirnya saya pun ikut gabung dalam pelatihan dan saya menjadi seorang konselor menyusui. Luar biasa. Ya itu saya pikir ya udahlah nanti buat bekal kalau dapat anak kedua ya. Betul. Namun setelah itu saya join di online community dengan sesama ibu menyusui. Dan akhirnya ketemu sesama ibu-ibu yang dengan pandangan misi dan visi yang sama, kita sepakat untuk bentuk suatu organisasi yang memang benar-benar untuk mendukung ibu menyusui. Akhirnya terbentuklah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia pada tanggal 21 April 2007 yang alhamdulillah sudah memiliki lebih dari 16 cabang wilayah di seluruh Indonesia dan sudah banyak sekali kiprahnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Menarik sekali dialog inspiratif bersama Mia. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan tadi. Sayang sekali waktunya sudah habis Mia ya. It's okay Bu Endang, next time ya. Iya, sukses untuk lagi. Mia. Terima kasih. Dan program-program Aiminya. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita ucapkan selamat Hari Ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin yang kami hormati. Berikut ini marilah kita saksikan bersama penampilan Paduan Suara Mitra Seni Indonesia. Paduan Suara Melati Mitra Seni Indonesia yang memperoleh silver medal pada Bali International Choir Festival ke-5 dan ke-6, serta pada World Virtual Choir Festival ketiga. Dan pada World Virtual Choir Festival ketiga yang diselenggarakan Bandung Choral Society tersebut juga memperoleh Inspiring Medal. Dan juga kita akan menyaksikan penampilan Kulintang Uni Mitra Seni Indonesia yang telah meraih juara 5 pada Lomba Virtual Kulintang Bersolawat memperebutkan Piala Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan September yang lalu dan meraih juara pertama Piala Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada bulan Desember 2021. Suku mati
Terima kasih kami haturkan atas kehadiran anggota kehormatan Mitra Seni Indonesia, Ibu Tri Sutrisno, Ibu Budiono, Ibu Mufidah Yusuf Kala. Selamat pagi dan selamat Hari Ibu. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti acara yang berikutnya. Pandemi memang membatasi kita sehingga tidak bebas untuk beraktivitas secara tatap muka. Namun, pandemi tidak membatasi jiwa seni anggota Mitra Seni Indonesia untuk tetap aktif dan kreatif. Melalui kecanggihan teknologi, para perempuan Mitra Seni Indonesia berlatih dan berkreasi secara online. Ibu-ibu dan bapak-bapak para undangan yang kami hormati, mari kita saksikan bersama satu pertunjukan dalam kemasan yang sangat cantik, yaitu pergelaran perempuan dalam cerita. Pergelaran ini dibagi dalam 9 babak. Yang satu sama lainnya tidak ada kaitannya, namun ada benang merah, yaitu menggambarkan, menceritakan perjuangan perempuan atau wanita melalui narasi.
lirik puisi, lirik lagu yang indah serta berkesan, musik dan suara yang merdu, serta kostum dan gaya yang menawan. Keseluruhannya diperankan oleh 72 orang anggota pelaku seni Mitra Seni Indonesia. Semoga setiap sisi yang ditampilkan membawa manfaat dan semangat untuk berkreasi. Selamat menyaksikan pergelaran perempuan dalam cerita, karya kreatif Poppy Isman dan Maya Jamari Sirat. Ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, acara ini akan ditayangkan dalam berita di TVRI jam 12, sekarang sudah jam 12, dan dalam Klik Indonesia Siang. Bisa disaksikan keseluruhan acara pada hari ini di TVRI jam 12 dalam Klik Indonesia Siang. Hadirin para undangan yang kami hormati, alhamdulillah berkat ridho Allah seluruh rangkaian acara pada hari ini, acara Hari Ibu dengan tema Peran Perempuan Indonesia di masa ke masa telah berakhir dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Erlina Betty Yunyasuti selaku pembawa acara beserta seluruh penyelenggara. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Selamat siang, selamat Hari Ibu dari seluruh panitia, dan salam cinta seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa